kami, terutama dari otorita, diminta untuk bekerjanya memang bisa menjadi contoh bagi Pemda-Pemda seluruh Indonesia nantinya. Jangan sampai malah otorita ini terbawa langgam birokrasi yang berbelit-belit dan lambat. Jadi justru dibentuk otorita ini untuk supaya lebih cepat. Itu arahannya Bapak Presiden. Oke. Tentang lahan dan investasi, beliau menyampaikan bahwa agar segera diperjelas, dipercepat untuk status-status lahan, khususnya sebenarnya ada 2, lahan pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur yang prasarana umumnya seperti yang dikerjakan oleh APBN, pembebasan lahan, penyediaan lahan untuk investasi. Itu berjalan seiring dengan apa yang sudah dibangun oleh Kementerian PUPR untuk infrastruktur dan kemudian gedung-gedung fasilitas publik, sehingga nantinya akan terbentuk satu ekosistem yang menyeluruh, istilahnya begitu, di dalam kawasan inti pusat pemerintahan yang akan bisa menjadi model untuk pengembangan selanjutnya dari IKN ini ke depannya. Sudah ada 5 kali groundbreaking ya, dengan nilai mendekati 50 triliun, tepatnya 49,6 triliun. Sudah ada 32 kira-kira institusi yang sudah melaksanakan groundbreaking hingga yang kelima. Tentu kita akan mewujudkan apa yang sudah di groundbreaking itu untuk diwujudkan sesegera mungkin. Perumahan menteri di kawasan ibu kota Nusantara tidak semewah yang berada di Jakarta, yakni di area Widya Chandra. Hal tersebut diungkapkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono. Bahkan ia mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan kaget saat melihat rumah menteri di IKN karena ukurannya yang kecil. Itu lebih kecil daripada Widya Chandra. Oh, ya. Tapi mungkin dalamnya gini Pak, kayak terlalu fasilitasnya Pak, fasilitasnya. Biasa rumah tidur, dapur, ruang tamu, ruang rapat. Punya Menko. Saya nggak lihat ya, itu sama semua itu 36. Dan itu lebih kecil daripada lebih kecil Mbak. Istri saya ke sana mau lihat aja nggak ada tempat semua. Job tadi. Basuki mengatakan nggak lebih mewah, yang di sini Jakarta lebih mewah. Sebelumnya pada media sosial X ramai diskusi netizen soal megahnya rumah menteri di IKN. Lebih dari 1000 repost yang dikumpulkan netizen. Diketahui setidaknya ada 36 unit rumah menteri yang dibangun di atas pegunungan. Rinciannya, sebanyak 24 unit rumah tapak jabatan Menteri Persil 104 dibangun di atas lahan seluas 10,6 hektar. Sementara rumah tapak jabatan Menteri Persil 105 sebanyak 12 unit dibangun di atas lahan seluas 9,1 hektar. Seluruhnya dilengkapi dengan prasarana-sarana dan utilitas serta fasum-fasos. Dan untuk proses konstruksi telah dimulai sejak Desember 2022 lalu. Adapun rumah menteri dibangun dengan luas bangunan sekitar 580 meter persegi dan luas lahan sekitar 1000 meter persegi. Setidaknya saat ini sudah ada 2 unit rumah menteri yang sudah rampung. Tadi berapa? 14 miliar per rumah ya? Iya, kalau dihitung itu satu unit. Dibagi 500 meter itu kira-kira 28 juta per meter persegi ya. Kalau secara rata itu belum sangat mewah sih. Jadi mungkin rumah mewah iya, tapi tidak ekstra ya. Karena begini, bagi publik ya, yang kita lihat adalah apakah barangnya itu berisi barang impor mewah apa tidak. Jadi misalnya apabila dia menggunakan marmer dalam negeri, oke. Tetapi ketika diisi dengan misalnya kursi-kursi dari Italia, nah itu baru mewah itu. Makanya saya kira yang perlu diperdengarkan oleh teman-teman Bapak Ibu yang nanti membuat rumah ini, tolong supaya meskipun rumahnya itu bagus, katakanlah eksklusif, turun lagi kira-kira 28 separuhnya lah, 14 juta itu masuk rumah yang Jakarta tuh antara mewah dengan mewah sekali beda loh ya. Jadi kayak di kelas Pondok Indah itu ya di mewah lah, tetapi kayak di Widya Chandra sama itu. Jadi saya kira sama kelasnya itu. Nah, kalau saya notnya cuma satu saja, bahwa jangan sampai rumah-rumah Bapak Ibu kita menteri di IKN itu menggunakan produk impor, terutama pada waktu diisi barang-barangnya. Saya kira teman-teman Bapak Ibu yang membangun ini udah tahu ya harga estimasi pembelian ya, karena BPK sangat punya ukuran mengecek apakah harganya masuk apa tidak. Jadi apabila nanti terjadi kondisi bahwa harganya emang nggak masuk harga estimasi, saya kira Bapak Ibu di pembangunnya saya kira akan ada koreksi nanti.
Jadi kita harapkan jangan sampai harga AI-nya melambung sehingga yang terjadi adalah pembekakan harganya itu di AI. Nah, kalau di AI itu agak sulit diperiksa karena sekali lagi the sky is the limit. Jadi kalau itu kita perlu integritas lah supaya kita betul-betul apa yang kita bangun itu sesuai dengan harganya gitu. Sehingga sosial aktivitasnya juga di sana juga. Jadi sejak awal nampaknya Bapak Ibu yang menyiapkan perumahan IKN ini membayangkan bahwa yang datang itu bukan cuma datang transit pergi gitu. Sehingga saya kira nanti akan ada audit. Menteri yang bolak-balik pergi itu akan dipotong gajinya barangkali karena mereka harus stay di sana dengan keluarganya. Itu komitmen. Dan saya kira kalau menterinya bolak-balik ke Jabodetabek, ya sudahlah, mungkin bahasa kasar nggak usah jadi menteri aja gitu. Sementara itu, terkait pembebasan lahan ibu kota Nusantara yang menyerap anggaran sangat tinggi, hal itu diungkapkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Nusantara, luas lahan IKN sebesar 252.000 hektar. Namun, realisasi pengadaan lahan IKN sebesar 252.000 hektar terindikasi tidak dapat dibebaskan seluruhnya karena alasannya pembengkakan alokasi anggaran. Negara akan lebih dahulu memprioritaskan pengadaan tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan kawasan inti di IKN. Jika nantinya diperlukan alokasi tanah yang mendesak untuk pembangunan, negara bakal menggunakan tanah masyarakat setempat sejauh masih sesuai dengan rencana detail tata ruang yang telah dirumuskan. Tidak sampai 24 jam, warga disuruh untuk memikirkan bagaimana cara merobohkan rumah ini. Satu warga yang kami ketemui atau satu keluarga yang kami temui, mereka bisa menyebutkan, saya sudah tinggal di sini sejak tahun 1993 kalau tidak salah ya. Dan kalau dianggap bangunan saya ilegal, lihat saja rumah saya jauh lebih tua. Apa yang terjadi di Pemaluan, yang berikutnya juga akan terjadi di Bumi Raja, Bumi Harapan, dan lain sebagainya, itu sama persis dengan apa yang terjadi di Rempang gitu ya. Apa yang terjadi di Pocoleok di Nusa Tenggara Timur, apa yang terjadi di Air Bangis di Sumatera Barat, apa yang terjadi di Wadas di Jawa Tengah, itu sama persis, di mana negara tidak lagi peduli, tidak lagi dianggap merepresentasikan kepentingan rakyat banyak sebagaimana perintah undang-undang, sebagaimana perintah putusan MK, tetapi negara lebih mencerminkan dirinya. Ini aja adalah wajah asli negara yang lebih mencerminkan dirinya, justru lebih mewakili, justru lebih merepresentasikan kepentingan investasi para pemodal dibanding warga negaranya sendiri. Dari 252.000 hektar lahan yang dialokasikan dalam undang-undang, tanah yang sudah diberikan hak pengelolaannya hingga saat ini sebesar 34.000 hektar. Adapun beberapa lahan yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dasar di IKN, yakni pengadaan lahan bandara VVIP Ibu Kota Nusantara seluas 347 hektar. Di samping itu, negara juga telah mengalokasikan lahan sebesar 150 hektar untuk kebutuhan pembangunan jalan tol IKN Seksi 5B.